tidak semua iman bisa mengatasi rasa takut. Tetapi apa iman yang buat kita menghilangkan rasa takut tersebut? Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada sebuah cerita dari Franklin D. Roosevelt, mungkin itu ya bacanya. Dia adalah presiden Amerika, salah satu presiden Amerika. Pada tanggal 4 Maret 1933, Amerika ini sedang dilanda krisis di mana mereka ini mengalami kemunduran selama 3 tahun terakhir. Tetapi pada saat itu eh, Presiden Roosevelt ini menyampaikan sebuah pidato, dan dia menyampaikan sebuah kata-kata yang bisa dibilang masih membingungkan beberapa orang. Kata-katanya ini seperti ini: satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Mungkin dengan kata-kata tersebut, ini tuh menegaskan bahwa musuh nomor satu bukanlah ekonomi yang tidak stabil, tetapi rasa takut itu sendiri. Menurut psikolog dari Kuba yang bernama Mira Y. Lopez mengatakan bahwa monster yang membuat bulu kuduk Anda merinding itu adalah ketakutan. Ketakutan ini dapat mengganggu kita. Salah satunya itu ada beberapa contoh di sini: mencuri pikiran kita dan dapat membajak mimpi dan kemauan kita. Membuat kita melupakan apa yang kita ketahui dan melupakan siapa diri kita. Membuat kita merasa di luar kendali dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Membuat kita tidak mempercayai orang-orang yang seharusnya kita percayai tanpa ragu-ragu. Membuat kita lebih banyak menuntut daripada rendah hati dan melayani. Membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak penting dalam menghadapi masalah dan tantangan kita. Ada beberapa hal yang membuat ketakutan di kota. Ada beberapa hal. Yang pertama itu kejahatan dan kekerasan di perkotaan. Di perkotaan ini ada terjadi kejahatan seperti perampokan, penyerangan, dan pembunuhan. Ini membuat ketakutan juga dalam perkotaan. Yang kedua adalah masalah transportasi, yaitu di mana banyak sekali kalau misalnya kita naik angkot, mungkin ya, sering banget ada copet gitu. Mungkin ini juga bisa ngebuat kita takut, ataupun pencuri-pencuri. Yang ketiga adalah tekanan sosial dan media, di mana kalau di perkotaan itu lebih banyak berita yang masuk, di mana berita itu ada yang hoax, ataupun ada yang dilebih-lebihkan. Itu membuat persepsi orang masing-masing itu menjadi berbeda. Yang keempat adalah ketidakpercayaan pada institusi, di mana ini lebih kepada ketidakpercayaan kepada pemerintah. Ya, bisa dibilang banyak sekali hal-hal yang membuat keamanan di perkotaan itu menjadi kurang. Oke, apa yang mampu mengatasi itu? Ada iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak semua iman bisa mengatasi rasa takut. Tetapi apa iman yang membuat kita menghilangkan rasa takut tersebut? Yang pertama itu mempercayai atau menerima keberadaan Tuhan. Di mana pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka jalan yang kita lewati itu akan lebih mudah dan lebih mulus, bisa dibilang. Yang kedua itu berusaha untuk mengembangkan hubungan yang khusus dengannya. Mungkin kalau kita berbicara tentang mengenai hubungan yang lebih khusus itu, di mana kita harus memahami Tuhan itu mungkin gak bakalan bisa ya. Karena kita juga ini manusia. Kita nggak bisa memahami Tuhan sepenuhnya. Tapi kalau misalnya mau dibilang itu, kita dapat mengacu kepada membangun hubungan dengannya sedemikian rupa, sehingga siapa dia mempengaruhi siapa kita. Yang ketiga itu, iman yang menuntun kita untuk mempercayai Allah sepenuhnya. Di mana Tuhan itu maha bisa. Apa yang Tuhan tidak bisa, yang kita tidak bisa, pasti Tuhan akan wujudkan kalau kita bisa percaya kepadanya. Ada sebuah cerita. Cerita ini diambil dari seseorang yang bernama Harriet Tubman. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa, di mana dia hidup pada masa perbudakan. Dia sudah menjadi budak dari kecil, tapi dia tidak menyerah. Dia mencoba untuk keluar dari perbudakan tersebut. Dan pada saat dia berumur 27 tahun, Harriet membuat keputusan yang sangat berani, di mana dia mempercayai intuisinya. Dalam perjalanan, dia keluar dari perkebunan dan dia kabur. Walaupun dalam perjalanan itu banyak sekali yang dia hadapi, seperti bahaya pemburu ataupun anjing pelacak, tetapi imannya kepada Tuhan tidak pernah goyah. Setiap langkah menuju ke kebebasan adalah sebuah tindakan iman. Pada saat Harriet sudah berhasil kabur pun, dia juga masih was-was, ketakutan. Dia masih waspada terhadap pengejaran tersebut. Dan dia pun masih berani. Dia membuat suatu langkah di mana dia mengeluarkan budak-budak yang lain yang sudah ditahan di sana. Dia mencoba mengeluarkan budak-budak tersebut dari lewat bawah tanah, terowongan bawah tanah, di mana di sana kan banyak sekali jalan-jalan tikus, bisa dibilang. Dan pada saat dia sedang dalam perjalanan untuk mengeluarkan mereka, di mana mereka sudah keluar dan mereka mencoba untuk kabur, dia melihat sebuah poster di mana orang yang dicari atau orang jahat lah, biasanya ditempel kalau di pinggir-pinggir jalan gitu, orang yang dicari, dan itu ada mukanya dia, tapi dia tidak gentar karena imannya ini kuat, dan karena itu dia berhasil mengeluarkan 300 lebih orang dari situ, dan dia dinobatkan sebagai pahlawan wanita. Jadi, mungkin kita semua menemukan diri kita berhadapan dengan rasa takut di kota kita. Namun, iman dan tekad
dapat menjadi sekutu kita dalam menghadapi ketakutan-ketakutan tersebut. Baiklah, sekian yang bisa saya bawakan.